Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk praktikum ya, praktikum statistika 1 pertemuan keempat sekarang. Ya. Nah, ini untuk praktikumnya ini sebenarnya dilakukan secara tutorial, karena untuk pokok bahasan pengantar probabilitas ini tidak bisa dipraktikumkan ya dengan menggunakan komputer. Jadi seperti di kuliah sebenarnya, jadi ini tutorialnya ya. Jadi praktikumnya berupa tutorial ya. Nanti kalau ada pokok bahasan yang bisa dipraktikumkan baru kita menggunakan komputer ya. Jadi ini pengantar probabilitas kita langsung ke problem soal ya. Problem solving ya, penyelesaian soal-soal. Karena di kuliah sudah saya jelaskan teorinya ya. Ya, mulai dari kaidah mencacah sampai pada kaidah bias. Ya. Nah, coba misalkan kita diminta untuk menjawab ini. Misalkan 3 produk diambil secara random dari proses produksi di pabrik. Kemudian setiap produk diperiksa dan digolongkan sebagai cacat, berarti C, dan tidak cacat, B. Sebutkan ruang sampelnya, beri contoh kejadiannya. Ini contoh yang sederhana, mungkin Anda bisa menjawab langsung ini. Mengambilnya 3 ya. Jadi ngambilnya serempak 3 secara random. Kemudian dikelompokkan menjadi cacat dan baik. Tidak cacat atau baik. Berarti ruang sampelnya kita lambangkan dengan S besar misalnya. S besar sama dengan himpunan. Himpunan itu penulisannya menggunakan kurung kurawal buka, diakhiri kurung kurawal tutup. Ya. Jadi S besar atau ruang sampelnya sama dengan himpunan. Berarti kan ngambilnya 3. Ya, setiap produk hanya digolongkan menjadi 2, cacat dan baik. Ya, berarti apa? Bisa jadi produk yang pertama yang terpilih itu baik. Yang kedua baik, yang ketiga baik lagi. Jadi yang muncul anggota ruang sampelnya adalah BBB. Ya, bisa ingat ya? Bisa jadi yang kedua pertama baik, kedua baik, yang ketiga cacat, BBC. Ya. Bisa jadi nanti pertama baik, kedua cacat, ketiga baik. Jadi BCB. Bisa jadi pertama baik, kedua cacat, ketiga cacat, BCC. Ya, nah nanti kalau kita list kurang lebih hasilnya seperti ini. BBB, ya, SS, BBC, BCB, BCC. Sekarang kalau pengambilan pertama misalkan aja yang terpilih adalah cacat. Jadi bisa cacat, kemudian yang kedua baik, ketiga baik. Cacat, kedua baik, ketiga cacat. Pertama cacat, kedua cacat, ketiga baik, dan yang terakhir ketiganya cacat. Nah, pertanyaan yang kedua, ya, sebutkan ruang sampelnya, sudah ya tadi. Beri contoh kejadiannya. Nah, salah satu kejadiannya apa? Di sini saya ambil contoh. Paling sedikit ada 2 produk yang terpilih cacat. Nah, itu sebagai contoh kejadian. Apakah harus seperti ini? Tidak. Anda bisa mengambil nama kejadian yang lain apa? Diperoleh produk cacat sebanyak 3. Berarti yang muncul cuma ini. Bisa saja diperoleh produk cacat sebanyak 1. Berarti yang cacatnya 1 cuma 1, 2, 3. Nah ini. Ya, seperti itulah contoh-contoh kejadiannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang contoh kedua. Nah ini ceritanya adalah kalau di ilmu kedokteran itu, orang itu bisa dikelompokkan golongan darahnya menjadi 8. Tidak cuma AB, kemudian A, B, O. Tapi ada istilah AB plus, AB min. A plus, A minus. B plus, B minus. O plus, O minus. Jadi ada 8 cara menggolongkan darah.
Selain itu tekanan darah juga dikelompokkan atas, rendah, normal, tinggi. Jadi ada 3 cara untuk mengelompokkan tekanan darah. Ya, 8 cara untuk mengelompokkan golongan darah. Berarti kalau ada seorang pasien yang datang ke klinik atau ke rumah sakit, akan dikelompokkan pasien ini menurut golongan darah dan tekanan darahnya. Ada berapa cara pengelompokan nanti? Nah, itu yang ditanyakan di sini. Nah, ini tentunya jawabnya menggunakan kaidah penggandaan. Jadi, misalkan berapa cara seorang pasien dapat dikelompokkan? Ya, menurut golongan darah dan tekanan darah. Ya, jawabnya sama aja N1 kali N2. N1-nya itu adalah banyaknya cara mengelompokkan golongan darah, yaitu 8. N2-nya banyaknya cara mengelompokkan tekanan darah, yaitu 3. Jadi jawabnya N sama dengan N1 kali N2 sama dengan 8 kali 3. Jadi ada 24 cara, gitu ya. Ya gitu ya. Sekarang kalau Anda lihat proses produksi, katakan yang paling sepeda motor aja lah. Proses produksi sepeda motor mulai dari awal sampai akhir, sampai finishing itu melalui beberapa tahapan. Ya, tahap pertama misalkan pemasangan bodi. Cara masang bodi ini pun setiap montir atau setiap tukang ya katakan itu. Ya, seorang tukang itu pasti caranya beda-beda. Cara ngelasnya mungkin juga beda ya toh. Cara masangnya mana yang didulukan. Oh, ada yang masang kerangkanya dulu. Ini caranya mungkin bisa bervariasi antar tukang, ini bisa beda-beda teknik. Katakan ada 3 cara. Pemasangan bodi 3 cara. Gitu. Kemudian kelistrikan. Ya, teknik ini ahli elektriknya ini. Ini juga ada beberapa cara. Misalkan ada 2 cara. Kita nggak perlu tahu caranya di mana. Kalau mau tahu tanya teknisinya, gitu ya. Di cara pemasangan bodi tadi 3 cara. Kelistrikan ada 2 cara, gitu. Kemudian ini pemasangan ini ban roda, ya. Kemudian pengecatan, tahap keempat pengecatan. Terus kemudian yang kelima penyetelan, penyetelan sampai dia jadi. Ini kan melalui beberapa proses, mulai dari bodi, kelistrikan, ya kan, kemudian ban, pengecatan, sampai terakhir tes, pengetesan. Ya. Ini kalau kita cek berapa proses, 5 proses. Ya. Jadi berapa cara untuk produksi sepeda motor tadi, ya tinggal ngalihkan aja N1 kali N2 kali N3 sampai N5 gitu. Tinggal berapa cara. Kalau Anda ngamati ya, kalau Anda melihat tukang bangunan itu saja kalau tekniknya untuk nambal dek yang bocor itu beda-beda itu. Ya. Ini dari pengalaman saya pernah melihat langsung dan saya diberitahu oleh tukang ya, itu ternyata antar tukang beda. Ya ini saya ambil gambaran ya. Nah, kalau kita habis ngecor, supaya bagus kualitas cor-coran kita itu, habis ngecor kurang lebih 1-2 jam siram dengan lilitan semen. Ya, sampai rata, sampai benar-benar meresap ke pori-pori hasil pertama ngedek tadi. Nah, itu nanti kalau sudah disiram lilitan, disebarkan ya sampai merata betul, sudah selesai itu tinggalkan, besoknya baru disiram dengan air, digenangi air. Itu berlangsung sampai kurang lebih 2-3 hari. Itu baru hasilnya kuat betul. Sudah enggak, kemungkinan bocor kecil sudah. Nah, ada yang teknik lain enggak perlu begitu. Habis dicor, ya, besoknya disirami,
Kalau sudah air genangannya itu sudah kering, di flingcoat. Nah, seperti itu. Termasuk cara apa? Cara nambal dek yang apa namanya retak, sehingga besinya kelihatan. Itu juga beda-beda caranya. Saya juga pengalaman rumah saya sendiri. Dari 2 tukang, ternyata yang saya cermati yang bagus itu ada 1-2. Ya, awalnya itu ada 3 ya, maaf 3 tukang ya. Yang pertama sekedarnya aja kalau nempel ya, nanti dapat setahun sudah lupas lagi. Nah, ada yang dipakai ini, pakai lem, pakai semen, pakai pasir dikit. Nah, macam-macam itu caranya, beda-beda ternyata itu ya. Nah, seperti itulah gambarannya. Ini kalau di sisi bangunan ya. Kalau di perbengkelan seperti tadi, ya. Nah, ini di sisi apa? Medical. Ya, itu sebagai contoh ya, untuk menambah pengetahuan ya. Jadi semuanya nggak lepas dari apa? Konsep ruang sampel yang berhubungan erat dengan peluang. Ya. Contoh-contoh kasus ini ya. Ya, itu ya. Nah, kemudian Pak yang ketiga ini, dengan berapa cara kata statistika ini dapat dipermutasikan? Ya, ini menggunakan rumus permutasi berulang ya. Ada objek yang sama atau kembar. Kata statistika ini kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 objek. Dipermutasikan dengan catatan ada huruf yang sama. Tinggal cek, S itu kembar 2 kali, berarti 2 faktorial. T-nya kembar 3 kali, berarti 3 faktorial. A-nya 2 kali, 2 faktorial. Ya kan? T sudah kepakai, I sekarang. I kembar 2 kali, 2 faktorial lagi. Sudah habis ya. K-nya hanya sekali, berarti 1 faktorial. Ditulis boleh, tidak boleh ya, karena 1 faktorial itu 1. Berarti banyak permutasi nanti 10 faktorial dibagi 2 faktorial yaitu S, 3 faktorial yaitu T, ya, T, 2 faktorial lagi yaitu A, 2 faktorial lagi yaitu I. Ya, gitu. Jadi kalau kita hitung seperti ini. 10 faktorial dibagi, nah ini yang 1 faktorialnya tidak saya tulis. Ini aja sudah 75.600 cara menyusun. Ya. Nah, artinya ya bisa bermakna, bisa tidak, kita nggak tahu. Pokoknya ada sekian banyak susunan permutasi. Ya. Itu sebagai contohnya. Ya. Nah, contoh lain lagi kemarin kalau nggak salah saya sudah pernah menjelaskan ya. Nah, nggak usah banyak-banyak, katakan ada 15 orang akan mengadakan tur ke Bromo, ya, camping ke Bromo, dengan mengendarai 2 kendaraan kecil. Kendaraan pertama daya muatnya 8 orang, kendaraan yang kedua 7 katakan. Berapa banyak cara mengendarai mobil kecil tadi untuk camping ke Bromo? Jadi jawabnya ya 15 faktorial dibagi 8 faktorial kali 7 faktorial. Ini kalau dihitung ya, dihitung itu sudah ribuan ini. Kalau umpama Anda disuruh mempraktekkan langsung ya nggak mungkin. Ya bisa pingsan ini ya. Habis naik kendaraan 1, nanti pindah ke kendaraan 2. Pasangannya berubah-ubah. Ya, kalau kita suruh ngitung nggak mungkin ya. Ini hanya di teori saja ini. Nah, seperti itu. Karena sudah ribuan jawabnya. Ya, seperti itulah contohnya. Nah, coba sekarang yang keempat. Sebuah panitia terdiri 3 orang. Ya, ada 3 orang. Dengan jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini sudah ditentukan jabatannya. Hendak dibentuk dari 20 orang. Jadi objeknya ada 20. Dipilih 3 secara acak ya ngambilnya. Untuk didudukkan di jabatan ketua, sekretaris, dan atau bendahara. Berapa banyak panitia yang dapat dibentuk dengan syarat tidak boleh ada jabatan rangkap.
Jadi kalau orang sudah menjabat ketua, nggak boleh menjabat sekretaris, apalagi bendahara. Ya. Jadi setiap jabatan hanya ditempati satu orang. Itu maknanya gitu ya. Nah ini secara logika, kalau kita berhadapan dengan kasus begini, pertama kita melihatnya gini, objeknya seluruhnya ada 20. Untuk panitia terdiri 3 orang, berarti kita langsung ngambil kombinasi 23. Berarti kan ini, kombinasi 23, ya kan? Itu banyak cara memilih 3 orang dari 20 orang yang ada. Nah setelah ketemu kombinasi 23, ini namanya N1. N1, kombinasi 23. Ada lagi enggak kejadian yang mungkin? Ada. Dari 3 orang yang kita pilih tadi akan menempati ketua, sekretaris, bendahara. Berarti kalau kita buat kotak gitu, ketua bisa jadi ditempati ketiganya tadi. Bisa orang pertama, kedua, ketiga kan? Andaikan yang menduduki ketua ini orang pertama, berarti tinggal orang kedua, ketiga ada, itu mungkin bisa menempati sekretaris. 2 cara. Nah, andaikan yang menempati sekretaris ini orang ketiga, berarti tinggal orang kedua. Mau nggak mau masuk bendahara dia. Nah, berarti dari susunan 3 orang tadi, untuk menempati jabatan, itu 3 kali 2 kali 1. Jadi N2-nya 6. N1-nya kombinasi 23. Itu kalau dikerjakan dengan cara pertama. Ternyata kejadian ini, kaidah penggandaan ini, bisa juga diselesaikan dengan cara permutasi langsung. Yaitu permutasi 23. Dan hasilnya sama. Makanya di sini saya rinci dua-duanya saya lakukan. Nah, ya. Ini yang saya pakai hanya cara pertama. Pertama, N1 banyak cara memilih ketua. Ya kan? Berarti ada 20 kan? Banyak cara memilih ketua. 20. Banyak cara memilih sekretaris. Berapa? 19. Kenapa 19? Karena kalau ketua sudah menempati kalau ketua sudah terpilih berarti dari 20 tadi keambil 1 kan, jadi tinggal 19. Kemudian N3, banyak cara memilih bendahara. Berapa? 18, karena dari 20 orang tadi sudah kepilih ketua sekretaris. Nah, ini kan, berarti kalau dikalikan ketemu ini. Ini kan kaidah penggandaan. Cara kedua yang saya bilang tadi menggunakan apa? Permutasi. Permutasi. Permutasi apa? 23. Ini kalau dihitung pakai rumus kan 20 faktorial dibagi 20 kurangi 3. Berarti ada 17 faktorial. Ya kan? 17 faktorial. Nilainya sama kan? 6.840. 6.840. Ya, jadi ini sebenarnya ini cara pertama, ini yang saya terangkan. Nah, ini logikanya yang penting benar ya. Kalau logikanya benar, pasti jawaban akhirnya juga benar. Nah, ini yang permutasi. Nah, cuma permutasi ini sebenarnya asalnya ya dari sini, kaidah penggandaan. N1 kali N2 kali N3. Gitu ya. Ini yang berpikirnya lebih logis itu yang ini. Kalau ini seolah-olah kesannya apa? Hafalan aja. Nah, bisa cara ketiga yang saya bilang tadi. Ya, saya tambahin lagi atau biar Anda punya banyak wawasan ya. Nah, apa cara ketiga tadi? Ya, saya sebut sebagai N ya. Ini saya nggak bisa menulis di apa namanya, tidak bisa menulis di kertas. Jadi saya buat seperti ini. Ya, jadi N sama dengan N1 kali N2. Ya kan? Jadi N1. Nah ini saya juga mengajarkan kalau nanti Anda mengumpulkan tugas ya kalau ngetik equation seperti ini sekalian, ya, sekali jalan. Nah, mungkin yang belum pernah buka Word equation, ya ini sekaligus saya berikan caranya ya. Nah, seperti ini.
Nah, ini ngitungnya pakai kombinasi yang pertama tadi. Ya. Saya keluar aja, saya besarkan. Nah, gitu ya, pakai kombinasi, berarti pakai bracket, ya, matrik, pilih yang ini aja. Nah, karena kita butuh ukuran 2x1 kan, nah ini namanya kombinasi. Apa? 20 dipilih berapa? 3 kan? Nah, baru dikali apa? 3 orang menempati ketua, sekretaris, bendara, kan berarti 3 faktorial. Ya kan? 3 faktorial. Ya, seperti itu ya, 3 faktorial. Nah, ini kalau saya selesaikan, ya, ini tidak lain sama dengan apa? 20 faktorial dibagi 3 faktorial, berarti kan? Dikali 17 faktorial. Oke, saya tulis dalam bentuk apa? Dan biar kelihatan prosesnya. Berarti 20 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 17 faktorial. Nah, gini kan? Terus kalikan lagi 3 faktorial. 3 faktorial. Kalau Anda lihat, 3 faktorialnya kita coret, ya kan? Maka tinggal 20 faktorial per 17 faktorial. Saya copy aja. Ya kan? Ini prosesnya yang penting harus paham. Nah, ya kan? Ternyata ini tidak lain rumus dari apa? Permutasi. Permutasi 23. Ya. 20 permutasi 3. Jawabnya adalah 6.840. Sama. Ya. Dengan 3 cara. Cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Nah, ini untuk menambah wawasan ya. Jadi sebenarnya kaidah menghitung ya, ini menghitung ruang sampel itu sebenarnya banyak caranya. Ya, sementara yang sudah ditemukan 3 ini. Ya, nanti kalau Anda disodori persoalan ya dengan cerita yang berbeda, bisa jadi jawabannya itu tidak hanya satu cara. Bisa teman Anda pakai cara satu, hasilnya kok sama dengan yang lain ya. Cara kedua mungkin ada cara ketiga begitu. Ya. Nah, itu contoh yang keempat. Nah, sekarang coba perhatikan nomor 5 ini. Terdapat 20 nomor lotre. Anggap aja dikasih nomor 1, 2, sampai 20. Ya kan? Jadi nomor lotre ini berhubungan dengan nama orang tentunya ya. Nomor 1 namanya misalkan Agus, nomor 2 misalkan Budi, dan seterusnya. Ada berapa cara berbeda bila 2 nomor diambil untuk hadiah pertama dan kedua. Jadi secara acak ngambil 2 nomor kan? Dari 20. Berarti apa? Kombinasi kan? Kombinasi 22. Nah, kalau andaikan yang terpilih dari 2 nomor tadi, ketemu namanya Agus sama Budi. Agus sama Budi. Nah, kemungkinan dia mendapat hadiah pertama, kedua ini kan berarti ada berapa cara? Bisa jadi yang dapat hadiah pertama itu kalau enggak Agus, Budi, berarti 2 cara kan? Andaikan yang dapat hadiah pertama itu Agus, berarti Agus sudah enggak mungkin menempati hadiah kedua. Berarti harus Budi kan? Kan berarti 2 faktorial. Nah, ternyata kalau diresapi, kasus kelima ini sama persis dengan kasus keempat. Bedanya ini 3 orang, ini 2 orang. Jadi kalau dijawab, salah satu caranya pakai permutasi tadi. Permutasi 22. Atau kalau pakai cara kombinasi, dikalikan permutasi, permutasi 20. Kombinasi 22 dikalikan 2 faktorial. 2 faktorial itu pemberian hadiah tadi. Banyak cara membagikan hadiah. Itu ada 2 faktorial. Banyak cara memilih nomor dari 20 dipilih 2. Berarti kombinasi. Ya, jadi silakan Anda pakai cara yang kedua boleh, permutasi 22 gitu ya. Itu
kalau kita hitung permutasi 22 itu 380 cara membagikan hadiah. Ya, gitu ya. Ya, saya kira sudah cukup jelas itu, sama dengan kasus yang nomor 4. Coba sekarang nomor 6. Nomor 6. Ini biasanya kalau di praktikum di kelas ya kita offline, itu biasanya ini mahasiswa yang saya suruh ngerjain. Nanti saya suruh jawab, ya maju ke depan kan ada whiteboard situ, ada papan tulis. Silakan kalau jawabannya benar, ini saya tulis nama dan NIM-nya. Nah, nanti nama yang terekap di situ itu akan menambah poin. Itu biasanya seperti itu kalau offline. Karena online nggak bisa seperti itu ya, agak repot jadinya. Ya, makanya saya kalahi, saya harus ketik sendiri ini. Ya. Harusnya kan ditulis di whiteboard itu lebih enak gitu ya, karena kita kendala kendala ini tempat juga ya, jadi harus disajikan ini dengan cara ngetiknya. Sebenarnya ada alatnya, sebenarnya kita bisa nulis langsung ya, tapi nanti kita ya ada alatnya, cuma saya belum punya alatnya ya. Bisa diperagakan saat saya nulis di situ, di alat itu, nanti langsung bisa di-share ke semua peserta. Ya. Ya gitu ya, saya kira seperti itu. Yang penting Anda paham aja, hanya teknik penyampaiannya aja melalui online seperti ini ya. Nanti Anda enaknya apa kalau ini sudah saya simpan, ya video ini Anda bisa buka berulang-ulang, jadi biar untuk mereview. Jadi kalau ada yang masih lupa, buka kembali videonya. Oh ya ini, saya ingat yang dikatakan Pak Sul kemarin seperti ini. Nah, bisa buka kembali ya. Nah coba sekarang yang nomor 6. Ya, nomor 6. Coba perhatikan. Sebuah sampel harus terdiri 5 orang responden. Nah, sampelnya itu terdiri 5 orang responden. Jika responden tersebut harus dipilih dari suatu populasi yang terdiri 6 laki-laki dan 3 wanita. Dengan berapa cara sampel di atas, ya, sampel yang berukuran 5 itu, dapat dipilih jika harus memiliki komposisi paling sedikit 3 orang responden laki-laki. Nah, perhatikan ini. Kalau Anda dari kasus seperti ini, pertama Anda harus mengarah ke pertanyaannya ini dulu. Paling sedikit 3 responden laki-laki. Padahal sampelnya berisi 5 responden. Berarti Anda harus berpikir, kalau paling sedikit 3 laki-laki, berarti pertama laki-lakinya sebanyak 3. Dihitung dulu kejadiannya. Atau berarti tambah kan? Mungkin laki-lakinya sebanyak 4. Nah, gitu ya. Tambah lagi. Oh, mungkin laki-lakinya sebanyak 5. Nah, dari 5 orang yang dipilih semuanya laki-laki. Kan masuk di pertanyaan ini. Berarti nanti Anda harus menjawab, seandainya laki-laki yang terpilih 3, kita ngitung. Caranya nanti kita pikir kemudian. Andaikan yang terpilih laki-lakinya ada 4 orang, nah hitung lagi. 5 orang hitung lagi. Sekarang cara ngitungnya. Andaikan laki-laki yang terpilih 3, berarti kita ngitungnya pakai apa? Masih ingat? Ada 6 laki-laki, 3 wanita. Kita pilih 5 orang, ternyata yang 3 laki-laki. Nah, coba yang itu dulu, yang 3 laki-laki. Jadi cara ngitungnya apa? Kombinasi 6, 3. Karena laki-lakinya sebanyak 3 kan? Ini kombinasi 6, 3. Dikali kombinasi 3 berapa ya? 3, 2. Kombinasi 3, 2. Ya kan? Nah, jadi ini jawaban untuk 3 laki-laki itu adalah kombinasi 6, 3 dikali kombinasi 3, 2. Kan tetap yang terpilih 5. Cuma yang 3 itu laki-laki, yang 2 wanita. Itu cara. Kalau banyak cara kalau laki-lakinya 3. Sekarang banyak cara kalau laki-lakinya 4.
Ya kombinasi 6, 4 dikali kombinasi 3, 1. Ingat, total sampel harus tetap 5. Tambah lagi, bagaimana kalau laki-lakinya sebanyak 5? Ya kombinasi 6, 5 dikali kombinasi 3, 0. Nah, itu kalau ditulis lengkap seperti ini. Nah, ini saya pilih seperti ini, nomor 6. N1 banyak cara memilih 3 responden laki-laki. Ya kan? 3 responden laki-laki. Oh, gerak ini. Nah, banyak cara memilih 3 responden laki-laki, berarti ada kombinasi 6-3, ini yang dari laki-laki, terpilih 3, ini dari wanita, terpilih 2. Ini cara ngitungnya enggak saya jelaskan, Anda sudah tahu semua harusnya ini ya. Ini ada 60 cara. Ya. Banyak cara memilih 4 responden laki-laki, berarti kombinasi 64 kali kombinasi 31, ada 45. Ya. Banyak cara memilih 5 responden laki-laki, berarti kombinasi 65 dikali kombinasi 3, 0, ada 6. Berarti banyak cara memilih sampel paling sedikit 3 laki-laki, ya ditambah 60 tambah 45 tambah 6. Jadi saya sarankan kalau Anda menjawab ya soal-soal IC, harus prosesnya benar seperti ini, diberi penjelasan. Ini baru sempurna nilainya. Jangan tahu-tahu, oh berapa banyak cara memilih paling sedikit 3 laki-laki, langsung dijawab 111, enggak ada asal-usulnya. Ini saya anggap salah ya, meskipun benar jawabannya. Ini bukan multiple choice masalahnya, harus ada proses. Ya, enggak boleh. Ada yang jawab, Pak, langsung jawab yang terakhir, ya tetap salah. Saya kurangi langsung dari angka 60 ini dari mana, kan enggak ada proses. Justru ini yang penting, yang harus dicantumkan ini. Ya, ada prosesnya ya. Gitu. Ini cara menjawab. Semuanya kan ada proses ini, enggak langsung tahu-tahu jadi gitu ya. Nah, jadi kalau jawab seperti itu. Ya, sekarang kita kalau ini bisa Anda coba untuk latihan sendiri ya. Enggak semuanya saya bahas. Ya, biar jelaskannya lebih. Ya, sekarang langsung ke nomor 9 aja. Yang belum terjawab silakan Anda latihan. Nanti kan Anda bisa saya kasih materinya ini ya, materi untuk praktikum ini. Bisa Anda upload nanti di aula ya. Sekarang yang nomor 9 coba, nomor 9. Dalam suatu kotak terdapat 6 obat, gitu, 6 obat yang berwarna putih dan 4 obat yang berwarna kuning. Ya, jadi 6 warna putih, 4 warna kuning. Berarti total objeknya di dalam kotak itu ada 10. Apabila dari kotak tersebut diambil satu persatu, ngambilnya itu satu persatu, secara random sebanyak 3 kali. Jadi ada pengambilan pertama, kedua, ketiga, gitu ya. Nah, paling gampang cara memisalkan gini, kalau yang terpilih warna putih, kasih dulu kodenya putih. Misalkan putih itu saya kasih kode apa? H misalkan. Berarti H berindeks 1. Artinya apa? Pengambilan pertama putih. H berindeks 2, pengambilan kedua putih. H berindeks 3, pengambilan ketiga putih. Begitu. Kalau kuning juga sama. K1 pengambilan pertama kuning, K2 pengambilan kedua kuning, K3 pengambilan ketiga kuning. Nah, bisa dipisahkan seperti itu. Nah, tentunya pemisalan itu berhubungan dengan yang diminta aja. Pertanyaan. Hitung peluang mendapatkan semuanya warna putih. Nah, berarti yang dibutuhkan kan putih. Kita nggak perlu memisalkan yang kuning. Tapi kuning itu dipakai apabila nanti kejadiannya bersyarat. Nah, tanpa pengembalian, ini berarti bersyarat. Berarti bisa pakai kuning. Ya, tergantung pemisalannya. Ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau sudah, baru ketiganya berwarna putih. Dilakukan dengan pengembalian. Maksudnya habis pertama ngambil,
Oh dapat apa? Putih, kembalikan lagi. Jadi ruang sampelnya tidak berubah, tetap 10. Ya, beda dengan yang B. Ya. Berarti di mana cara jawabnya? Berarti probabilitas H1 dan H2 dan H3. Karena dari 3 yang diambil tadi, ya, ketiga semuanya berwarna putih. Jadi peluang H1 dan H2 dan H3. Kan antar pengambilan pertama kedua kan saling bebas. Jadi nanti sama dengan peluang H1 kali peluang H2 kali peluang H3. Ya kan? Ya, jadi kalau saya rangkum, coba saya kecilkan aja. Oh, ini sapol ya. Nah, yang ini saya kecilkan lagi. Oh, ini saya besarkan ya. Oke, saya kecilkan lagi. Ya, begitu. Saya jejer aja sebelahnya. Nah, ya gini ya. Nah, misalnya seperti ini, H1, H2, dan 3 masing-masing adalah obat yang terpilih berwarna putih ya, pada pengambilan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ini yang pengambilan pertama, kedua, ketiga. Yang kedua untuk kasus yang bersyarat tadi, ada K1, H2, dan H3. Prinsipnya sama. Masing-masing obat yang terpilih berwarna apa ini? Kuning ini ya. Kuning ini harusnya. Ya, ini tergantung yang dipakai yang mana. Ya. Dan saya copy paste tadi ya, berwarna kuning ya. Ya, seperti itu ya. Pada pengambilan pertama, kedua, dan ketiga. Ya, oke, kita jawab dulu yang A. Nah, ini ya yang saya bilang tadi, yang A. Jadi peluang pertama terpilih putih, kedua putih, ketiga putih. Kan berarti saling bebas, dikalikan aja kan. Karena putihnya sebanyak 6, ya kan? Putihnya sebanyak 6, ruang sampelnya sebanyak 10 kan berarti peluang terpilih putih kan 6/10. Jangan lupa dikembalikan lagi, berarti ruang sampelnya tetap ada 10. Terpilih putih lagi ya 6/10 lagi. Pengambilan ketiga terpilih putih lagi 6/10 lagi. Jadi jawabnya 216/1000. Itu ya. Kalau tanpa pengembalian berarti bisa seperti ini. Pertama putih, kedua putih, ketiga putih. Terpilih putih berarti putihnya enggak dikembalikan, berarti ruang sampelnya berubah jadi berapa? Yang awalnya 10 setelah diambil pertama, terpilih putih berarti tinggal 9 kan? Dan putihnya tinggal 5 kan? Nah, berarti peluang H1 tadi tetap itu apa? 6/10. Pengambilan yang kedua terpilih putih lagi dengan syarat pengambilan pertama putih. Nulisnya jadi begini sekarang, bersyarat. Berapa peluangnya ini? Ya tentunya 5/9. Karena ruang sampelnya sudah berkurang 1 dan putihnya berkurang 1. Nah, kan tinggal 5/9. Nah, pengambilan yang ketiga putih lagi, berarti pengambilan pertama dan kedua terjadi duluan kan? Putihnya sudah hilang 2, berarti tinggal 4 kan? 4 ruang sampelnya juga berkurang 1 lagi, jadi tinggal 8. Berarti 4/8. Nah, ini kalau dihitung ketemu 1/6. Inilah proses menjawab yang benar ya. Definisikan dulu. Ternyata K yang dibutuhkan hanya K. Ada nggak K yang dibutuhkan di sini? Nggak ada. Kebetulan nggak ada. Tergantung pada pertanyaan ya. Nah ini sebenarnya nggak perlu cantumkan, nggak apa-apa. Ya, karena di sini K-nya tidak dibutuhkan. Seandainya pertanyaannya ini saya rubah, gitu. Ya, hitung probabilitas mendapatkan 2 berwarna putih. Ya. Bila dilakukan dengan pengembalian. Dan pengambilan terakhir berwarna kuning lah gitu ya. Berarti nanti ini bisa H1, H2 ini K3. Nah ini baru butuh K3. Ini pertanyaannya tentunya harus diubah. Probabilitas mendapatkan gitu,
pengambilan pertama dan kedua berwarna putih dan yang ketiga kuning. Nah, berarti nanti H1 dan H2 dan K3. Bisa jadi pengambilan pertama dan kedua kuning, kemudian yang ketiga putih. Ya, berarti apa? H1, K1 dan K2 baru H3. Ya, bisa berubah seperti itu. Coba untuk menambah wawasan, seandainya pertanyaan berikutnya ya, contoh kasus yang sama, cuma pertanyaannya saya ubah. Hitung probabilitas mendapatkan dua obat ya, mendapatkan dua obat berwarna kuning pada pengambilan pertama dan kedua, ya, dan yang ketiga adalah berwarna putih. Ya. Gimana cara jawabnya? Jadi hitung probabilitas mendapatkan obat warna kuning pada pengambilan pertama dan kedua. Dan warna putih pada pengambilan ketiga. Berarti yang ditanyakan apa? Peluang K1 dan K2 dan H3. Ingat yang ketiga warna putih. Jadi nanti kalau Anda menjawab tanpa pengembalian ya tapi ya, tanpa pengembalian. Ini jawabnya ini nanti diganti apa? Peluang K1 dan K2 dan H3. Jadi Anda tambahkan di sini K1 dan K2 serta H3 saja. Begitulah caranya ya. Nah, jadi nanti jawabnya apa? Peluang K1 hitung berapa peluang K1? 4/10 kali, ingat ya, kuning yang terpilih tadi nggak dikembalikan, berarti tinggal berapa kuningnya sekarang? 3. Ini adalah peluang K2 syarat K1. Berapa? 3/9. Begitu. Nah, baru yang terakhir terpilih apa? Putih. Putihnya 6 kan? Nah, berarti 6/8. Begitu. Jadi nanti peluang H3 dengan syarat K1 dan K2. Begitu kalau dijawab. Ya. Saya kira seperti itu. Sebagai contoh tambahan ya. Nah, kalau mau ditambahkan ya silakan tambahkan di itu ya. Cuma tidak saya tulis. Kalau nulis berarti saya harus ngetik lagi ya. Ini menyita waktu juga ini. Ya, kalau di whiteboard kan enak, ini tinggal nulis, ini aja cepat. Ya. Nah sekarang coba kita ke 10. Ya, nomor 10. Peluang Tom masih hidup dalam 20 tahun mendatang 0,7. Dan peluang Nancy masih hidup dalam 20 tahun mendatang 0,9. Berapakah peluang keduanya akan meninggal dalam 20 tahun mendatang? Berarti ini kan komplement. Ini hidup, ya, komplemennya adalah meninggal. Nah, kalau menjawab seperti ini paling gampang misalkan dulu kejadiannya A sama B silakan. Pakai nama T sama N juga boleh, itu cuma nama kejadian saja. Jadi apa A itu? Tom masih hidup dalam 20 tahun mendatang. B, Nancy masih hidup dalam 20 tahun mendatang. Baru kita dapat peluang A sama dengan 0,7. Peluang B sama dengan 0,9. Jadi cara jawabnya seperti ini. Peluang A 0,7 dan peluang B 0,9. Yang ditanyakan, berapa peluang bahwa keduanya akan meninggal dalam 20 tahun mendatang? Berarti komplement A. Kalau A-nya Tom masih hidup dalam 20 tahun mendatang, berarti komplemennya jadi Tom meninggal dalam 20 tahun mendatang. B aksen. Secara sama, Nancy meninggal dalam 2 tahun mendatang, berarti B komplement atau komplement B. Nah ini karena saling bebas, berarti sama aja. Ingat ya, kejadian meninggalnya Tom sama Nancy nggak ada hubungan sama sekali, saling bebas. Maka menurut definisi kan jadi peluang komplement A dan komplement B sama dengan peluang komplement A kali peluang komplement B. Jawab secara rinci. Peluang komplement A itu sama dengan 1 min peluang A. Ya.
Dan kita punya definisi peluang bahwa peluang A ditambah peluang komplemen A sama dengan 1. Kalau ditanyakan peluang komplemen A berarti 1 min peluang A. Secara sama peluang komplemen B 1 min peluang B. Tinggal masukkan datanya. Peluang A 0,7 jadi hasilnya 0,3. Peluang B 0,9 jadi hasilnya 0,1. Kalikan ketemu 0,03 gitu ya. Menjawabnya kan ringkas saja gini. Yang penting prosesnya jelas. Coba sekarang nomor 11. Nah, nomor 11 itu ceritanya dalam suatu penelitian untuk mengetahui pengaruh hipertensi pada kebiasaan merokok dikumpulkan data sebanyak 120 orang. Setelah kita list ada 21 orang yang dia terkena hipertensi tapi bukan perokok. Ada 48 orang tidak terkena hipertensi tapi bukan perokok. Ya, ada 36 orang terkena hipertensi perokok sedang. Nah, seperti itu cara bacanya. Nah, dari 120 orang, 80 orang tadi saya ambil 1 orang secara acak. Jika seseorang diambil secara random dari kelompok ini tadi, ya, hitung probabilitas orang itu menderita hipertensi, berarti kan? Bila diketahui dia perokok berat. Nah, hipertensi, perokok berat. Nah, fokusnya ke sini. Berarti apa syaratnya? Perokok berat. Hipertensi itu peluangnya. Peluang terkena hipertensi apabila dia perokok berat. Nah, cara jawabnya kita harus mengarah ke definisi peluang bersyarat. Nah, kalau hipertensi itu saya kasih lambang H, perokok berat saya beri lambang C, jadi ini A, B, C, hipertensi H berarti tidak hipertensi komplemen H, ya kan? Jadi kita hanya punya berapa simbol nanti? 4 saja cukup sebenarnya. Ya. A, B, C, H. Yang ini otomatis komplemen H. Ya gitu, biar kelihatan komplemennya. Ya. Jadi butuh 4 saja. A, B, C, H. Nah, caranya kita jumlah ke kanan. Nah, karena berhubungan dengan ini kan, irisan hipertensi dengan perokok berat. Perokok berat dijumlah, ketemu berapa ini? 49. Hipertensi dijumlah di sini, totalkan ya, ketemu berapa? Nah, ini dijumlah ya. Nanti kita lihat aja. Nah, baru kita bisa mendapatkan peluang apa? H syarat C. Peluang H syarat C itu kan peluang H dan C dibagi peluang C. Iya kan? Nah, ini jawabnya kalau mau detailnya seperti ini. Nah, saya geser ke kiri aja. Nah, seperti ini. Ya. Pertama, saya definisikan dulu A, ini yang bukan perokok, B, perokok sedang, C, perokok berat, H, hipertensi. Saya total dulu ke kanan. Ini ternyata yang hipertensi ini kalau saya total sudah 87, yang tidak hipertensi 93, yang perokok berat totalnya 49. Jadi saya hanya butuh data ini. Ya, ini aja. Nah, rumusnya kan gini. Peluang terkena hipertensi dengan syarat apabila dia perokok berat. Ini kan definisinya kan ini. Jangan lupa ini peluang bersyarat. Peluang hipertensi dan perokok berat kan berarti ini. Hipertensi dan perokok berat dia ada 30 orang per total sampel. Ya, ruang sampelnya kan 180. Jadi 30 per 180. Ya. Nah, kalau peluang C itu apa? Perokok berat. Berarti ada 49 kan? Per 180. 180-nya kecoret berarti tinggal 30 per 49. Ya. Jadi yang menjadi syarat kan C-nya, jadi 30 per 49. Ya gitu ya jawabnya. Secara sama, kalau sekarang pertanyaan yang ke apa? Yang B. Ya, hitung probabilitas orang itu bukan perokok. Nah, bukan perokok itu berarti apa? A. Nah, bila diketahui tidak menderita hipertensi, berarti komplemen H. Berarti ini yang difokuskan.
Nah, berarti syaratnya apa? Tidak hipertensi. Dan kalau mau cara cepat, ya nanti jawabnya 48/93. 48/93. Gitu ya. Kalau dijawab, ya jangan cara-cara cepat tadi, itu enggak dibenarkan. Ya ini yang benar ya. Peluang A apa? A-nya itu bukan perokok apabila tidak hipertensi. Rumusnya kan ini. Peluang A dan komplemen H dibagi peluang komplemen H. Nah, bukan perokok dan bukan hipertensi. Berarti ada 48/180 ruang sampelnya. Dibagi peluang bukan hipertensi 93/180. Ya, ini kalau dihitung ketemu 48/93. Ya, ya begitu. Oke, sekarang nomor 12. Coba, nomor 12 ini saya. Peluang seorang dokter dengan tepat mendiagnosis sejenis penyakit tertentu 0,7. Ya, peluang seorang dokter dengan tepat mendiagnosis sejenis penyakit tertentu 0,7. Bila diketahui dokter tadi salah mendiagnosis, peluang pasien akan menuntut ke pengadilan 0,9. Hitung peluang dokter tersebut salah mendiagnosis dan pasien menuntutnya. Berarti di sini itu ada dua kejadian. Pertama, dokter mendiagnosis tepat. Kasih aja lambangnya D. Ya, D itu apa? Dokter mendiagnosis sejenis penyakit tertentu dengan tepat. Ya, itu D. Kemudian ada kasus kedua apa? Pasien menuntut. Itu beri nama aja B. B, pasien menuntut. Ya. Menuntut apa? Ke pengadilan tentunya. Kalau mau lengkap. Pasien menuntut ke pengadilan. Berarti kita sudah dapat data peluang D 0,7, peluang B apa? Peluang B dicari ya. Berarti kan di sini ini 0,9 itu bukan peluang B loh ya. Perhatikan kalimatnya. Bila diketahui dokter salah mendiagnosis, kan berarti apa? Syaratnya apa? Komplemen D kan ini. Peluang pasien akan menuntut 0,9. Ini berarti apa? Peluang B syarat komplemen D. Peluang B syarat komplemen D itu 0,9. Ya gitu ya. Nah itu kalau simbolnya saya pakai nama D sama apa tadi B misalkan. B pasien menuntut kan. Nah, berarti 0,9 itu sebenarnya peluang apa? B syarat komplemen D. Nah, komplemen D itu kan dokter salah mendiagnosis. Ya. Nah, kalau saya jawab seperti ini. Nah, pertama, nah ini saya pakai nama A. Ini cuma simbol aja. Kalau tadi saya ngomongnya di sini pakai D, di sini saya pakai A. Ya. Terserah, ini hanya nama kejadian aja. A, dokter tepat mendiagnosis sejenis penyakit tertentu. A. B, pasien menuntut ke pengadilan. Cuma dua ini aja kan. Peluang A diketahui 0,7, ya kan? Nah ini yang saya bilang 0,9 tadi. Peluang pasien menuntut ke pengadilan apabila dokter salah mendiagnosis. Ya. Berarti komplemen A. Kalau tadi saya ngomongnya pakai D, ya, dokter tepat mendiagnosis sejenis penyakit. Ya. Komplemen D berarti dokter salah mendiagnosis. Kan gitu aja. Ini saya pakai nama AB, oke, ikuti aja AB ya. Nah yang tanyakan kan ini, peluang apa? Dokter salah mendiagnosis dan pasien menuntut ke pengadilan. Kan begitu. Di peluang dokter salah mendiagnosis, ya, pakai komplemen A, dan pasien menuntutnya. Ya, ini kan sama aja Pak, kejadian tak bebas. Pasien menuntut pasti ada sebabnya, dokter salah mendiagnosis. Ya, berarti bersyarat ini. Jangan ditulis peluang komplemen A kali peluang B. Ada mahasiswa yang menjawabnya begitu, ya. Ini sama dengan peluang komplemen A kali peluang B, tapi jawabnya benar. Gimana itu caranya? Masa peluang B nggak ada syaratnya? Ya tetap saya salahkan. Ya meskipun jawabannya benar, dia asal nulis di sini. Ini bukan kejadian
apa namanya tak bersyarat, tapi bersyarat ini. Nah, di sini yang nulisnya yang benar ya. Di peluang komplement A itu sama dengan 1 min peluang A. Gitu ya. Jadi kalau ini 0,7 jadi 0,3. Peluang B syarat komplement A sudah diketahui tadi 0,9. Jadi jawabnya 0,27 gitu ya. Nah, ini contoh kejadian bersyarat. Coba nomor 13 sekarang. Di suatu daerah dari pengalaman lalu diketahui bahwa probabilitas seorang dokter mendiagnosis penderita kanker secara tepat sebagai penderita adalah 0,78. Di sini saya kasih lambang D. Nah, dokter mendiagnosis penderita kanker secara tepat. Nah, berarti langsung dapat peluang D kan? 0,78. Nah, gitu. Probabilitas orang dewasa yang berumur di atas 40 tahun menderita kanker. Menderita kanker apabila diagnosisnya tepat. Kan bersyarat ini berarti 0,02. Nah, berarti di sini saya harus memisahkan apa? K. Orang dewasa yang berumur di atas 40 tahun menderita kanker. Nah, itu K. Berarti baru bisa menulis 0,02. Peluang K dengan syarat apa? Dengan syarat D. Diagnosisnya tepat. Nah, peluang K dengan syarat D 0,02. Ada informasi lagi. Peluang mendiagnosis bukan penderita kanker, berarti apa? Komplement K kan? Apabila diagnosis salah, berarti komplement D. Jadi ini peluang komplement K dengan syarat komplement D. Nah, ini 0,86. Kita hanya dapat tiga informasi ini. Kejadiannya hanya ada D sama K. D, dokter mendiagnosis secara tepat. K, orang dewasa yang berumur di atas 40 tahun menderita kanker. Dengan informasi ini saya bisa menuliskan peluangnya. Ini jangan sampai keliru ini. Kalau Anda misalkan 0,02 Anda tulis peluang K langsung saya coret, salah. Ini peluang bersyarat. Apalagi ini juga. Nggak boleh asal nulis. Nah, pertanyaan saya, hitung probabilitas bahwa hasil diagnosis bagi seseorang yang berumur di atas 40 tahun tadi mengatakan bahwa ia menderita kanker. Kan berarti peluang K ini intinya. Ya. Jadi setelah dipilih satu orang yang umurnya di atas 40 tahun, ternyata dia terkena kanker. Berapa itu peluangnya? Kan sama aja menghitung peluang K. Coba kalau Anda asal nulis, ini peluang K 0,02, berarti jawaban Anda 0,02 jadinya. Nah, ini sangat fatal ya, hati-hati. Ya. Jadi yang ditanyakan peluang K. Apa rumusnya peluang K? Nah, secara logika, peluang seseorang tadi terkena kanker kan bisa jadi apa? Diagnosisnya tepat, bisa jadi diagnosisnya salah. Berarti sama aja peluang K syarat D, ya kan? Ya, ada peluang K syarat komplement D. Ya, jadi itu harus dihitung. Jadi kalau nanti Anda menjawab gini, peluang terkena kanker bisa jadi sama dengan peluang terkena kanker dan diagnosis tepat, atau itu berarti ditambah peluang terkena kanker dan diagnosis salah. Nah, jawabnya harus lewat situ dulu. Ini saya nggak pakai diagram pohon, pakai langsung dari definisi. Ya. Jadi gini proses jawabnya. Nah, pertama ini dulu. Peluang terkena kanker itu sama dengan peluang terkena kanker syarat diagnosisnya tepat dan diagnosisnya tepat. Ya, makna yang terkandung di sini ini sudah bersyarat ini kelihatan. Ya. Karena ini muncul kalau ada diagnosis. Ya kan? Dan bisa jadi dia terkena kanker dan diagnosisnya salah. Karena ini bersyarat, berarti yang terjadi dulu siapa? Diagnosis kan? Peluang diagnosis tepat dikali peluang terkena kanker apabila diagnosis tepat. Nah, yang ini juga sama. Peluang diagnosis salah dikali peluang terkena kanker apabila diagnosis salah. Nah, peluang D tetap tulis, peluang K syarat D tetap tulis. Nah ini yang perlu, karena kita hanya punya data peluang D. Berubah dulu,
Peluang komplement D diganti 1 min peluang D. Ini juga belum ada ini. Ubah dulu jadi 1 min peluang komplement K syarat komplement D. Nah, ini yang saya bilang bersyarat kemarin di kuliah ya. Peluang A ditambah peluang komplement A sama dengan 1. Bisa saja A-nya bersyarat. Contohnya apa di sini? A-nya. Nah, K di sini. Syaratnya apa? Komplement D. Nah, kan ini kan pakai komplement ini. Peluang K, coba ya, misalkan komplement D-nya saya hapus. Peluang K kan sama dengan 1 min peluang komplement K. Kalau dikasih syarat komplement D, berarti juga kasih syarat komplement D. Berlaku seperti itu. Bisa berlaku juga untuk peluang bersyarat kan. Kan kemarin saya bilang, itu kejadiannya umum, bisa diganti apa saja. Nah, salah satunya ini saya ganti yang bersyarat. Jadi peluang K syarat komplement D sama dengan 1 min peluang komplement K syarat komplement D. Kalau sudah, ini sudah ada datanya, tinggal masukkan, ini ada datanya. Nah, ini sudah hanya proses ngitung langsung aja 0,0464. Nah, itu yang A. Ya. Sekarang yang B, coba yang B perhatikan, pertanyaan B. Hitung peluang seseorang yang berumur di atas 40 tahun didiagnosa terserang kanker, memang terserang kanker. Nah, ini makna yang terkandung di dalam pertanyaan ini itu apa sebenarnya? Dia terkena kanker dan diagnosisnya tepat. Iya kan? Otomatis apa? Dia terserang kanker, memang terserang kanker. Yang memutuskan memang terserang kanker ini kan hasil dari diagnosis. Jadi secara implisit di sini itu mengandung pengertian ini. Peluang dia terkena kanker dan diagnosisnya tepat. Ya, jadi memang dia terkena kanker, kan dari hasil diagnosis ini. Jadi ini sebenarnya sama saja peluang bersyarat. Peluang diagnosis tepat dikali peluang terkena kanker apabila diagnosisnya tepat. Ini datanya sudah ada, ini juga sudah ada, tinggal ngalihkan. Ya. Nah, oke, seperti itu ya. Ini sudah saya bantu banyak ini, yang kurang-kurang tinggal kerjakan sendiri nanti untuk latihan. Nah, sekarang coba saya kasih soal wawasan lagi. Nah, coba Anda selesaikan ini. Ini saya pindah lagi aja ke sini. Nah, gimana Anda memecahkan soal seperti ini? Ada 10 pasang suami istri. You akan dikirim ke luar negeri untuk menjadi delegasi yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 wanita. Jadi anggota delegasinya itu 5 orang dengan catatan ya, dengan syarat tidak boleh ada pasangan suami istri yang terpilih nanti. Ya. Calonnya ini 10 pasang suami istri. Berarti ini sebenarnya ada 20 orang tapi pasangan-pasangan gitu ya. Ya, paling gampang kita bisa metode gini. Laki-laki pertama L1, pasangannya perempuan pertama P1 atau W1. Laki-laki kedua L2, wanita kedua berarti W2. Ini pasangannya. Indeksnya saya buat sama. Bayangkan Anda punya pasangan seperti itu. Kita pilih 5 orang. 3 laki-laki, 2 wanita. Dengan catatan tidak boleh ada pasangan suami istri. Tentukan banyak cara memilih anggota delegasi. Coba, gimana kalau Anda merenungkan kasus seperti ini? Nah, ingat ya, jadi kita belajar statistik itu dituntut logika berpikir. Jadi nanti kalau Anda bekerja dimanapun, logika berpikir itu sangat penting ya, diperlukan itu. Suatu saat Anda bekerja di suatu industri mana pasti akan dituntut logika berpikirnya kayak apa. Kalau ada masalah perusahaan seperti ini, lah itu maksudnya. Ya. Jadi melatih kita berpikir kreatif. Ya. Gimana kalau ada kasus seperti ini? Nah, ini saya misalkan aja L1, ya, pasangannya adalah B1. Ya, ini gampangannya ya.
Kalau L2 pasangannya adalah W2. L3 pasangannya W3. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, ini dan seterusnya ya. Sampai di sini nanti ada L10. Pasangannya W10. Nah, bayangkan seperti itu. Gimana cara Anda memecahkan masalah ini? Nah, jadi kita bisa sebut aja N, ya, N1 kali N2. Ini saya pakai equation lagi ini. Sebaiknya pakai equation ya, supaya lebih jelas gitu. N1 kali N2. Oke, kita nggak pakai equation gini ya. N2. Ya, gimana? Ini kali ya. Itu aja lah. N1 kali N2. Apa N1-nya? 3 laki-laki. Berarti laki-laki pilihannya ada 10. Diambil 3. Berarti kombinasi. Ya. Tulis kombinasinya saya pakai C aja. 10 kombinasi berapa? 3. Nah, ditambah N2. Kalau 10 kombinasi 3, itu berarti apa? Memilih 3 dari 10 orang. Memilih 3 dari 10 orang. Andaikan yang terpilih itu ini, L1, L2, L3. Berarti untuk wanitanya nggak boleh ada W1, W2, W3 kan? Jadi nggak boleh ada W1, W2, W3. Pasti dia nanti jadi pasangan. Berarti yang boleh itu mulai W4 sampai W10. Ada berapa pilihan itu? W4 sampai W10. 7 pilihan kan? Nah, dari 7 pilihan itu harus dipilih berapa? 2 saja kan? Berarti kombinasi 7, 2. Itu jawabnya. Nah, ini cara ngitung kombinasi kan semuanya harus tahu ini. 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 7 faktorial. Oke, ya. Harus kembali ke sini lagi. Insert. Nah, gitu ya. Pakai ini. Apa ini? 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali apa? 10 kombinasi 3, 7 faktorial. Nah, tinggal nanti Anda yang hitung ya berapa itu. Plus, saya copy. Sekarang kalau 7 kombinasi 3, ini 7 faktorial dibagi 2 faktorial kali 5 faktorial. Gitu. 5 faktorial itu 7 kurangi 2. Nah, gitu ya. Nah, tinggal hitung, maka akan diperoleh hasilnya. Ya. Ya, 10 faktorial bagi 7 faktorial itu berarti berapa? 10 kali 9 kali 8. 3 faktorial sendiri 6. Ya, tinggal hitung aja berapa itu. Kalau ditulis di kertas, berapa? 10 kali 9 kali 8, 7 faktorialnya hilang ya. 3 faktorial itu 6, 3 kali 2. Ya kan? Nah, ini 3. Berarti ketemu 120. Ya. Jadi 120. Itu yang ini, kombinasi 10 3 ya. Kalau 75 berarti 7 kali 6 dibagi 2, 21 ya. 7 kali 6, 42 dibagi 2 kan. 42 bagi 2, 21. Jadi jawabnya ada 141. Nah, 141 cara memilih. Ya. Oke, saya kira itu sebagai tambahan wawasan ya. Jadi Anda banyak berkreasi memang kalau di pengantar probabilitas nanti ya. Ya. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebagai tambahan tolong dicermati ya.